Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Baik, gimana kabar hari ini? Sehat? Sudah makan? Belum makan nih? Besok sebelum belajar kayaknya makan lah dulu, udah semangat ya. Udah semangat, Pak. Itu ya semangat kan? Pagi tadi udah ada yang subuh semua? Ya. Besok jangan lupa sampai tinggal di subuhnya ya. Nah, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, adakah dari kawan-kawan yang tidak datang? Ada semua? Ada semua, alhamdulillah. Oke, baik. Kita lanjut pembelajaran kita. Pembelajaran kita yaitu tentang keteladanan Rasulul Azmi dan keistimewaannya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran keteladanan Rasulul Azmi, adakah yang tahu apa pembelajaran kita minggu sebelumnya? Itu kan menjenguk orang sakit ya. Menjenguk orang sakit ya. Kita sebagai umat Islam harus menjenguk orang sakit karena salah satu sikap kita untuk saling menghargai apa yang sesama itu harus menjenguk satu sama lain. Nah, lanjut kita materi kita yaitu tentang keteladanan Rasulul Azmi. Baik, tujuan pembelajaran kita dari penjelasan tentang Rasulul Azmi itu yaitu nantinya siswa dapat menjelaskan pengertian dari Rasulul Azmi dan mengetahui sikap keteladanan dari Rasulul Azmi dan nantinya bisa mengidentifikasi sifat utama dari keteguhan Rasulul Azmi. Nah, baik, kita lanjut pembelajaran kita yang pertama yaitu dari pengertian dari Rasulul Azmi. Kata ulul azmi ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu ulul, yang mana ialah orang yang memiliki, dan azmi ini ialah keteguhan atau tekad yang kuat. Nah, jadi kata ulul azmi ini berasal dari bahasa Arab yang mana artinya memiliki, dan azmi ini keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Jadi secara istilah dapat digabungkan ulul azmi ini ialah rasul atau pilihan ataupun nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar. Dalil dari keteladanan Rasulul Azmi. Ya, Bapak minta satu orang untuk membacakan surat Al-Qaf ayat 35. Siapa yang bisa? Al-Qaf ayat berapa, Pak? Ayat 35. Ya, silakan Tony. Al-Qafnya yang tadi menunjukkan bahwasanya perjuangan dari Rasulul Azmi ini sangatlah berat, di mana mereka tetap teguh dan sabar tawakal serta menyampaikan dari setiap ajaran dakwahnya itu dengan penuh kesabaran. Yang mana dari setiap tantangan itu memiliki cobaan dan ujian yang sangat berat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam siapa-siapa saja Rasulul Azmi, adakah yang tahu dari anak bapak siapa aja Rasulul Azmi itu? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Musa. Nah, ya. Musa, Isa, Muhammad. Anak bapak lupa dari siapa saja yang Rasulullah Azmi itu, tinggal ingat aja awal-awal dari katanya. Mimin. Musa, Isa, Muhammad, Nuh, Ibrahim, dan Nuh. Yuk. Nah, langsung kita bahas yang pertama dari Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah selama 950 tahun, yang mana yang beriman hanya 80 orang, tidak sebanding dengan lama berdakwahnya. Jadi dalam singkat ceritanya itu,
kisah dari Nabi Nuh, ada beberapa umat yang tidak ingin berdakwah kepada Nabi Nuh, yang termasuk istri dan dari anaknya Nabi Nuh. Siapa yang ada yang tahu anak dari Nabi Nuh? Nah, betul, Kanan. Nah, jadi anak dan istrinya juga termasuk dalam salah satu orang yang tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan sehingga pada saat ada beberapa masyarakat umat dari Nabi Ibrahim ini ialah dikenal salah satu nabi yang sangat kuat, yang mana Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung atau berhala dari raja. Siapa yang tahu raja masa Ibrahim? Namrud. Nah, yaitu pada masa raja Namrud ini merupakan salah satu yang mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Nah, langsung saja pada saat dan peristiwa selanjutnya daripada Nabi Ibrahim ini, istri dari Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah. Nabi Ibrahim ini bisa kita lihat dengan menyembelih putra kesayangannya yang biasa kita sebut dengan peristiwa Lebaran Idul Adha. Nah, selanjutnya peristiwa dari Nabi Ibrahim ini juga membangun Ka'bah bersama anaknya, yang mana ini perintah dari Allah SWT dengan penuh kesabaran dan ketabahan dari peristiwa dari yang dilihat dari kalangan umat dari Nabi Ibrahim. Lanjut. Nah, selanjutnya salam. Ada yang tahu siapa nama raja yang ada pada masa Nabi Musa? Jadi pada masa Musa alaihissalam ini terkenal dengan raja yang juga mengakui dirinya sebagai Tuhan, yaitu Raja Fir'aun. Yang mana Nabi Musa ini juga berhadapan dengan para tukang sihir. Ada yang tahu siapa mukjizat dari Nabi Musa ini? Membelah lautan. Membelah lautan, betul. Tongkat menjadi Tongkat betul. Kitabnya ada yang tahu kitab apa? Kita Injil. Kitab Taurat. Nah, juga Nabi Musa ini juga menyelamatkan Bani Israel, dan Fir'aun juga mengejar sampai ke Laut Merah. Yang mana pada akhir ceritanya itu Fir'aun ditenggelamkan atas izin Allah bersama umatnya. Nah, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa ini dilahirkan tanpa memiliki seorang ayah, dan ibunya Maryam melahirkan, mengandung, dan lahirlah Nabi Isa ini. Nah, juga tantangan dari Nabi Isa ini bisa kita lihat, yaitu bisa menyampaikan dakwah kepada para pendeta, yaitu Yahudi. Dan juga mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam ini yaitu bisa membuktikan kebenaran dari kenabian beliau kepada orang-orang Yahudi terhadap semua musuh yang ada di masa Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Muhammad SAW, sama-sama kita ketahui Nabi Muhammad SAW ini merupakan kerabat yang sangat dekat mengikuti ajaran beliau, yang biasa kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Dan juga pada peristiwa Nabi Muhammad ini adalah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan juga saat berdakwah Nabi Muhammad ini, masyarakat banyak yang menghina dan melempari kotoran hewan. Pada saat berdakwahnya Nabi Muhammad, banyak orang yang tidak mengakui dan tidak mempercayai bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini merupakan ajaran yang sesat. Dan selanjutnya adanya perintah Allah hijrah dari Mekah dan ke Madinah. Nah, selanjutnya, sementara yang mempunyai kesabaran, mempunyai penyakit kulit yang sangat lama, berapa tahun tuh? Lebih lah kan? Nah, coba Bapak tanya, apa alasannya Nabi Ayub itu tidak termasuk dalam Rasulullah Azmi? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi alasan mengapa Nabi Ayub itu tidak termasuk dalam Rasulullah Azmi, dikarenakan Rasulul Azmi itu memiliki sikap ketabahan dan keteguhan hati, yang mana ini yang dimaksud Allah itu dalam ajaran yang disampaikannya. Sedangkan dari Nabi Ayub ini ujian dan cobaan itu hanya penyakit atau musibah yang ada pada dirinya sendiri. Nah, jadi Rasulullah Azmi itu cobaan dan ujian yang sangat berat, yang mana dia dalam menyampaikan dakwah itu kepada masyarakat. Banyak ini Bapak, untuk 2 kelompok, kita ambil 2 Rasulullah Azmi aja. Ya.
Nah, jadi kita Bapak ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bentuk dua kelompok saja dari deretan Pusiku nanti sampai Elza, Nia sampai Fitri Nia. Kelompok satu, kelompok dua. Jadi Bapak minta pada anda semua untuk mencari contoh peristiwa yang ada pada masa Musa alaihissalam dan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba cari apa saja peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Coba sebutkan mujizatnya dan sikap keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Wah, enggak dapat tipu. Mujizat. Peristiwa yang ada pada masa itu kan. Peristiwa mujizat. Ya, peristiwa mujizat. Terus contoh sikap keteladanan yang dapat kita ambil. Lagu rapi tadi. Enggak. Frisbee. Sudah siap? Sudah. Yang kelompok Nabi Ibrahim sudah siap? Sudah. Oke, lanjut ya. Untuk menghabiskan waktu karena sholat Jumat. Nah, baik pada kelompok Musa, coba maju satu orang ke depan menjelaskan peristiwa mujizat sikap keteladanan. Satu orang. Peristiwa apa? Peristiwa Mujizat. Musa. Saya. Satu poinnya. Apa peristiwanya? Apa mujizatnya? Peristiwa yang lupa. Ya. Jadi Musa ya. Ya. Iya. Selanjutnya yang Ibrahim. Satu orang. Untuk Ebi. Nah, jadi sikap keteladanan dari Nabi Musa peristiwanya menyelamatkan kaum Bani Israel dan dari kekejaman dari Firaun. Mujizatnya dapat membelah lautan, sikap keteladanan Raja Firaun. Mujizatnya yaitu tidak hangus terbakar api. Sikap keteladanan yang dapat kita ambil yaitu keteguhan iman dan sabar. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita pada siang hari ini bahwasanya sikap keteladanan Rasulullah SAW itu terdiri dari beberapa rasul yaitu Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, dan Nuh. Yang mana selasa semuanya ini mempunyai ujian dan cobaan yang sangat berat. Yang mana ini beberapa nabi yang ditunjuk oleh Allah yang memiliki sikap dan ketabahan dan keteguhan hati yang sangat besar, sangat tinggi. Karena tidak semua rasul mendapatkan dari Rasulullah itu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka